Selamat siang kepada teman-teman dan juga saudara sekalian, dan juga teruntuk kepada Pak Irwan yang mengajar mata kuliah Metode Penulisan Ilmiah. Saya Filbar Aryaya dengan NPM 1923240003 ingin mempresentasikan laporan akhir proposal skripsi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Karyawan Baru dengan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting pada PT XYZ. Pokok pikiran pada bagian ini terdapat dua bagian. Yang pertama, sistem informasi dan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data, dan untuk menyediakan informasi. Secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, dan teknologi. Lalu yang kedua adalah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang memberikan dan menyediakan sumber keputusan dari berbagai macam informasi, kriteria atau bagian yang tersedia. Dari berbagai informasi yang tersedia, tadi akan disusun dan diproses di dalam sistem pendukung keputusan secara jelas. Tujuan sistem pendukung keputusan ini adalah untuk menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Sistem pendukung keputusan juga bermanfaat karena dapat digunakan untuk menghasilkan banyak jenis laporan dan menghasilkan berbagai macam informasi. Lalu yang berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini bisa dijelaskan yaitu globalisasi, membawa tingkat kualitas persaingan bisnis melalui kemampuan untuk menyediakan lebih banyak layanan, produk, tenaga kerja, dan ketersediaan sumber daya unggul lainnya. Lebih daripada itu, pada persaingan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan keunggulan kompetitif pada sumber daya manusia atau karyawan. Sumber daya manusia, perusahaan mempengaruhi keberhasilan usaha suatu perusahaan dan mempengaruhi aspek lainnya. Maka dari itu, perusahaan diharapkan dapat mengatur dan memproses pengelolaan karyawan dengan baik, agar nantinya usaha oleh perusahaan akan menghasilkan proses yang berkualitas. Untuk menunjang pendukung keputusan, maka diperlukan metode yang dapat membantu perusahaan mendapatkan sumber daya manusia unggul dan juga kompetitif. Pendukung keputusan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting, yang merupakan metode yang paling umum yang digunakan dalam membuat keputusan dengan berbagai macam kriteria dan atribut. Di dalam metode ini akan ditentukan berapa jumlah kriteria, yang selanjutnya akan ditentukan alternatif berupa nilai benefit dan cost atau nilai keuntungan dan biaya. Dengan jumlah alternatif yang terdiri dari benefit atau keuntungan dan cost atau biaya, akan mempermudah dan menentukan kriteria untuk melakukan perhitungan kriteria untuk mencari hasil alternatif dan melakukan proses perankingan. Dari permasalahan ini, maka dibutuhkan pendukung keputusan pada perusahaan PT XYZ untuk dapat memilih karyawan terbaik saat proses perekrutan berlangsung dengan menerapkan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Lalu, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Sini ada dua bagian. Yang pertama, kurangnya efektivitas dalam perekrutan karyawan dalam mencari karyawan yang berkompeten. Lalu yang kedua, belum tersedianya proses mendukung keputusan pada proses perekrutan dan dapat merekomendasikan kriteria karyawan
yang mana akan dipilih. Lalu berikutnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama, satu, menetapkan pendukung keputusan. Menetapkan pendukung keputusan adalah untuk mencari kriteria karyawan terbaik pada saat proses perekrutan perusahaan. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mencapai keberhasilan kerja. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini adalah menggunakan SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW adalah metode yang digunakan untuk memilih keputusan berdasarkan banyaknya kriteria ataupun atribut yang ada. Metode ini menggunakan normalisasi matriks ke dalam penjumlahan berbobot pada setiap kriteria atau atribut yang ada. Berikut adalah langkah penyelesaian menggunakan metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria. Lalu yang ketiga, memberikan nilai rating kecocokan pada setiap alternatif. Yang keempat, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Yang kelima, berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini adalah menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW adalah metode yang digunakan untuk memilih keputusan berdasarkan banyaknya kriteria ataupun atribut yang ada. Metode ini menggunakan normalisasi matriks ke dalam penjumlahan berbobot pada setiap kriteria ataupun atribut yang ada. Berikut adalah langkah penyelesaian menggunakan metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. 2. Memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria. Yang ketiga, memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Dan yang kelima adalah hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan. Lalu selanjutnya adalah metodologi usulan penyelesaian masalah penelitian. Metodologi ini masih sama seperti yang tadi, menggunakan Simple Additive Weighting atau SAW. Sini saya akan menjelaskan tahapan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Yang pertama yaitu menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam menentukan keputusan. 2. Memberikan nilai untuk setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang kelima, memberikan nilai bobot. Yang keenam, melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kerja ternormalisasi. Yang keenam, melakukan proses perankingan untuk setiap alternatif dengan cara mengenalikan nilai bobot dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. Yang terakhir adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan cara menjumlahkan hasil kali antara matriks dengan nilai bobot. Lalu berikutnya adalah jadwal pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu, sehingga perlu penyesuaian dalam penulisan dan penyelesaian laporan. Ini diawali dengan menentukan data apa yang akan disajikan, lalu dimulai dengan penulisan laporan, sampai dengan penyelesaian hingga revisi terhadap isi laporan. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan dari isi laporan proposal ini. Terima kasih. Sampai jumpa.